Hai semuanya, jadi aku kali ini akan menceritakan tentang sebuah film yang menceritakan tentang apartemen yang benar-benar menakutkan banget, sampai-sampai dituntut ini itu gitu. Langsung aja kita ke ceritanya ya. Ada sebuah apartemen tunggal yang menakutkan. Penyewa baru akan dipaksa untuk jongkok dengan tangan di dinding. Jika lampu merah tidak padam, maka tidak boleh lepas. Ini adalah kisah nyata. Agar penyewa menyerah pada para penjahat, akan memantau selama 24 jam. Jika ingin lari akan dihentikan oleh para tetangga, kemudian ditarik kembali ke kamarnya, dipukul habis-habisan. Di bawah penyiksaan tersebut ada yang menjadi tuli, buta, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Terhadap orang yang ingin menyewa, kepala bangunan akan selalu tersenyum dan memberi harga yang rendah. Para tetangga juga akan berpura-pura ramah. Wanita ini tentu aja terjebak. Ia merasa kebaikan. Tak hanya diundang ke pesta panggang, ia juga digoda oleh pria tampan. Pria tampan juga akan mengucapkan selamat malam. Tetapi wanita itu tidak menyangka setiap tengah malam ia terdengar suara aneh yang membangunkannya. Kemudian semuanya kembali sunyi. Dia mendengar pergerakan di dapur. Setelah ia buka, ia melihat kucingnya dimasukkan ke oven. Wanita belum sadar, tiba-tiba ada bayangan orang mendekati dan mengikatnya di kursi. Setelah lampu dapur menyala, itu adalah pria tampan yang menggoda tadi. Wanita berusaha kabur dan bertemu tetangga di luar. Ia meminta tolong kepadanya, tapi justru ditahan olehnya. Saat pria tiba, wanita disetrum dengan tongkat listrik. Para tetangga hanya menonton. Kepala bangun berkata, "Ini semua demi kebaikanmu." Dia kemudian diberi obat penenang. Setelah ia bangun, ia sudah dikunci. Kepala bangun membawa pria tampan masuk, memerintahkan gadis untuk berdiri menghadap dinding. Wanita itu tidak mau. Kemudian kepala bangun memanggil pria bermata satu. Memberitahunya ia adalah akibat jika melawan perintah mereka. Melihat telinga yang tuli dan mata yang buta, melihat telinga yang tuli dan mata yang buta, wanita itu hanya bisa menuruti saja. Kemudian ujian dimulai. Setelah 40 menit, kelelahan, haus, dan ingin buang air kecil, tetapi ia tidak berani lepas. Tak tahu setelah berapa lama, lampu akhirnya padam. Segelas air dan toilet tiba tepat pada waktunya. Ia segera minum, tapi lampu nyala lagi. Setelah 2 putaran, wanita itu terjatuh. "Jika kamu tidak dapat bertahan, kami dapat membantumu." Pria itu mengeluarkan sebuah paku dan memaku di telapak tangan wanita itu. Wanita mengeluarkan air mata. Meskipun ia meminta tolong kepadanya, kepala bangunan hanya menjawab, "Ini demi kebaikanmu." Wanita akhirnya pingsan. Saat ia sadar, ia akhirnya mengerti. Hanya ada satu cara untuk keluar dari neraka ini. Berpura-pura taat. Saat bertemu kepala bangunan, dia berdiri tegak dan meletakkan tangannya di dinding. Bagus, kepala bangunan akhirnya tersenyum kepada wanita itu. Wanita segera mengambil kesempatan memeluk iblis ini dengan ramah. Para tetangga juga segera datang menanyakan kabarnya dan mengobati luka yang ada di tangannya, menggantikannya pakaian yang bagus juga. Mereka semua datang mendekat. Melihat tangan mereka, sepertinya semua penyewa apartemen juga pernah disiksa. Kemudian wanita dicuci otak oleh masyarakat. Mereka adalah komunitas kultus. Sedangkan dasar dan jurisprudensinya adalah sebuah buku berjudul Kekuatan Komunitas. Di sini setiap hari harus menggunakan detektor kebohongan. Setiap rumah ada kamera pemantau, termasuk kamar mandi juga. Selain itu, jika berbuat salah, harus berdiri tegak dan dipukuli. Bahkan harus berterima kasih kepada yang memukulnya. Semua orang di sini telah kehilangan diri sendiri dan diperlakukan sesuka hati. Dan penulis buku berpikir aturan psikopat ini dapat mengatur masyarakat yang tidak sehat dan agar semua orang menjadi warga negara yang sempurna. Pagi hari, wanita diminta untuk bekerja di taman kanak-kanak dan memantau orang pada malam hari. Dia melihat seorang nenek serangan jantung, segera memanggil dokter dan menyelamatkan nyawanya. Kemudian semua orang di apartemen datang. Wanita mengira mereka datang untuk menjenguk nenek, tapi mereka mengeluarkan gas beracun karena orang tua sudah tua dan tidak berdaya. Hidup hanya menghabiskan sumber daya. Tidak disangka orang tua menerimanya. Setelah berpamitan dengan para tetangga, akhirnya ia diracuni. Setelah pencucian otak dan penilaian, wanita akhirnya diterima oleh komunitas. Mereka mengadakan upacara dan mencap logo komunitas di bagian belakang telinga. Menjadi anggota komunitas berarti harus patuh, termasuk pernikahan yang mereka siapkan untuk wanita.
Meskipun wanita enggan menerimanya, ia tetap harus menerima ciuman pengantin pria. Setelah keduanya hendak malam pertama, ayah wanita datang mencarinya. Dia datang untuk meminta maaf, saya ingin menjadi ayah yang baik. Ia ingin wanita pulang ke rumah. Tetapi demi ayah pulang dengan selamat, wanita mengusir ayahnya. Semua sudah terlambat, saya tidak ingin bertemu lagi. Ayah memohon bahwa ia tidak akan mencampuri impian wanita lagi. Wanita akhirnya tidak tahan, ia memeluk ayah dengan erat. Tapi di belakang ayah, pria itu muncul dan mengambil pisau. Untuk melindungi ayah, wanita hanya bisa mengusirnya. Cerita dimulai dari 1 bulan yang lalu karena pertengkaran dengan ayah, wanita pergi meninggalkannya dan sampai di Los Angeles karena ingin lepas dari ikatan ayahnya. Tak disangka ia malah ditipu dan tinggal masuk ke apartemen yang mengerikan itu agar ia bergabung di komunitas. Para tetangga memakunya di dinding dan mencuci otaknya untuk melarikan diri. Wanita terpaksa harus pura-pura taat untuk melewati penilaian, dicap logo komunitas dan resmi menjadi anggota mereka. Tetapi mereka masih terus merekrut wanita. Terlihat sahabatnya dipilih, masuk dengan gembiranya dan pindah dengan gembira seperti dirinya dulu. Di malam hari melewati apa yang pernah ia lewati, ia kemudian ditahan, dipaksa jongkok. Tetapi sahabatnya lebih kuat dari wanita. Ia tidak mau menurut dan menggigit pria. Karena kehabisan cara, kepala bangun membiarkan wanita menasehatinya. Cobalah terbiasa, kamu akan senang. Kamu kelihatan tidak bahagia sama sekali. Sahabat menendang wanita itu. Kepala bangunan marah. Dia ingin menyodok telinga sahabatnya. Tetapi di saat terakhir wanita berubah pikiran. Ia menikam leher kepala bangunan, terus melarikan diri bersama sahabatnya. Tiba-tiba suara tembakan terdengar, wanita ditembak. Ternyata adalah kepala bangunan yang menembaknya. Dia memukul kepala bangunan hingga ia mati, kemudian mengambil pistol tadi. Para tetangga berlari keluar mendengar wanita teriak, kepala bangunan sudah mati, kita sudah bebas. Tetapi tidak ada yang respon apapun. Karena sudah taat terlalu lama, wanita justru menjadi musuh mereka. Wanita segera berlari ke pintu tetapi dihentikan orang dan merebut pistolnya. Wanita memohon. Tidak disangka pria bermata satu menembak. Dia membunuh orang yang menarik wanita. Wanita didorong keluar pintu melihat pria itu menembak diri dan bunuh diri. Wanita akhirnya keluar dari apartemen mematikan itu. Baru saja lega, sebuah peristiwa yang lebih mengejutkan terjadi. Suara alarm di sekitarnya berbunyi. Setiap lampu merah di apartemen nyala. Sedangkan di luar apartemen terlihat jelas satu logo. Ternyata di sini telah dikuasai oleh komunitas kultus. Wanita tidak lagi takut dan ragu. Dia menggenggam erat tangannya dan segera kabur berlari. Dan itu dia ceritanya, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe Hika Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya.